Baik, selanjutnya waktunya terbatas, hanya 10 menit yang sudah masuk. Yang pertama, Pak Dedi, apakah masih bersama kami? Oke, kita lanjut. Mungkin ini untuk pelaku usaha, Pak Didi dan Pak Kuncoro. Untuk Pak Didi, yang pertama, Bapak ini banyak peserta yang kebetulan sepertinya pelaku usaha pengolahan seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan Bapak itu dapat bertahan, kemudian sarannya untuk perusahaan sejenis seperti apa? Mohon jawaban singkatnya seperti apa, Pak, caranya? Silakan, Pak Didi. Ya, terima kasih. Jadi, aduh, ini agak sulit juga. Jadi mungkin kasuistik ya. Jadi saya kebetulan market share saya untuk Horeca itu kecil. Market share Horeca saya kecil. Jadi yang lain saya banyak kerja untuk food industry, untuk catering industry, dan beberapa retail market yang kita kelola sendiri. Sehingga ketika pandemi ini terjadi, stok kami di Horeca hanya 5% dari pangsa market kami, sementara suplai bahan baku kami juga kita kendalikan mungkin 30% dari internal kami sendiri, sehingga ketika produksi harus mengalami penurunan, daya serap kami masih terjaga, untuk market juga masih terjaga so far. Tapi ini tidak bisa dijadikan tolok ukur, karena memang secara keseluruhan market memang jatuh. Jadi hanya memang kebetulan saja saya memang ada di beberapa close market yang masih berjalan di catering dan Oke. Bapak ada perbedaan tidak di saat pandemi sekarang ini, produk yang digemari sebelum dan pada saat pandemi ini ada bedanya tidak permintaan jenis produknya, Pak? Sama, karena kita kan by kalau kontrak dari perusahaan ya. Bapak. Kebetulan by kontrak, jadi kami sudah satu tahun gitu, karena untuk catering industri, jadi tidak ada perubahan yang signifikan, gitu kan? Ada perubahan signifikan. Paling turun kita di retail memang produk-produk file jauh lebih dominan di kemarin. Tapi kenaikan di retail ini kan tidak sebesar penurunan di Horeca penurunannya. Tapi ya oke lah, itu bisa mengcover penurunan di Horeca, tapi naiknya sedikit sekali. Kalau Horecanya memang betul-betul stuck. Hanya karena porsi saya cuma 5%, jadi nggak begitu terasa. Berarti masih selama pandemi ini masih aman ya, Pak? Kami masih produksi, so far masih berjalan sampai sekarang, penurunannya hanya sekitar 5%. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi. Untuk selanjutnya, Pak Kuncoro, apakah masih bersama kami, Pak Kuncoro? Ya, masih. Apakah pertanyaannya bagaimana bisa bertahan gitu ya? Iya, Bapak. Sama juga dengan produk yang dikemari, terus bagaimana menjaga agar tidak terkontaminasi COVID? Ada yang bertanya seperti itu dari Pak Supriyadi. Oh, menjaga bisnisnya atau tidak terkontaminasi COVID? Produknya, Pak, menjaga produknya. Menjaga produknya tidak terkontaminasi COVID, begitu? Iya. Oke. Terima kasih. Informasi terkini bahwa produk seafood itu tidak mengkontaminasi dari COVID, mengkontaminasi dari produknya. Ya, mungkin ada beberapa isu COVID ini berada di kemasan, sehingga memang ya kita karena lab kita ini tidak bisa menguji virus COVID untuk produk-produk, yang bisa adalah untuk ke manusia, ya. Jadi di Surabaya ini di lab UNER itu manusia, kemudian ada di PB itu PSBB atau apa ya, PSSB, katanya dari BKIPM itu mengeteskan produknya di Bogor. Sedangkan kita sampai dengan sekarang ini belum pernah menguji COVID itu. Jadi sampai dengan sekarang belum, moga-moga tidak ada isu tentang produk terkontaminasi dari COVID, ya. Jadi kalau bagaimana caranya, tentunya ya kita ikuti saja
sanitasi dengan baik, ya, cross kontaminasi dijaga begitu. Mungkin begitu jawabannya. Ya, berarti selama pandemi ini belum ada barang yang di hold untuk ekspor ya Pak? Semuanya masih berjalan? Iya, jangan belum tapi jangan. Oh ya. Jangan. Soalnya ada alumni Perikanan Untirta itu yang perusahaannya barangnya di hold Pak, sempat di hold seperti itu. Oh iya, ya. mungkin yang saya tahu itu ada informasi kemarin itu untuk yang pasar Cina. Kebetulan kita tidak ekspor, ada juga ekspor ke Cina. Itu ada regulasi baru di sana harus diujikan itu ya produknya COVID ya. Ya, tapi menurut saya ya kita kalau sampai di destinasi diuji ya diuji saja, tidak apa-apa. Jadi yang penting di internal kita lakukan yang seperti penuhi SKP-nya Bu Trisna ya Bu Trisna Ningsih ya itu sudah bagus sekali ya, asalkan kita patuhi saja GMP yang ada di perusahaan itu rasa-rasa jauh efektif ya. Sebenarnya program-program KKP sendiri itu dengan SKP mungkin sejak tahun 2001 ya, bahkan mungkin 1998 itu sudah mengintroduce semua perusahaan-perusahaan ekspor itu harus taat kepada patuh kepada poin-poin GMP dan SSOP ya, jadi sudah tidak asing lagi sehingga insya Allah lah mungkin dengan perusahaan-perusahaan kita yang sudah SKP itu akan terprotek gitu ya, tidak terkontaminasi dari virus. Begitu Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kuncoro. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Bu Trisna Ningsih masih bersama kami, Bu Trisna Ningsih. Ya, Bu Riri. Ibu, yang pertama ini dari Pak Iswadi Sebatik. Pertanyaannya, apakah bisa syarat SKP dan HACCP di daerah perbatasan itu dipertimbangkan kembali? Karena perdagangan di perbatasan berbeda dan transaksinya setiap hari. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua dari Pak Joko itu terkait sistem resi gudang, Ibu. Ya, seperti apa, sejauh mana dijalankan, kemudian kendalanya apa, Ibu? Itu kemudian dari Ibu Sri Rini, bagaimana mengedukasi pengusaha olahan rumahan untuk bisa menerapkan prinsip HACCP. Itu dulu. Baik, silakan. Ya, makasih Bu Ruin. Saya coba menjawab satu persatu untuk Pak Iswadi ya Sebatik. Terkait dengan SKP HACCP Pak, untuk di perbatasan sebenarnya sih kalau persyaratan itu kita tidak membedakan ada di perbatasan maupun di kota yang utamanya karena ini terkait dengan standar kelayakan pengolahan semua harus diterapkan ketika konsumen makan aman dikonsumsi ya, tidak terjadi apa-apa. Tapi paling dimudahkan di skala usahanya saja. Kalau skala usahanya mikro kecil, nah itu nggak perlu pakai misalnya badan hukum yang biayanya, yang sulitnya, ya itu cukup dengan surat-surat keterangan. Surat keterangan setempat RT, RW, ya kan, camat, lurah saja. Lalu ada penyederhanaan di kuesioner, ya kan. Kalau yang menengah besar tentunya dengan kondisi yang lengkap, ketat, ya apalagi mengingat HACCP adalah untuk ekspor, bayarnya juga tentu dengan persyaratan-persyaratan itu sepertinya sulit untuk negosiasi. Tapi kalau untuk SKP di skala usaha, ini bisa ada kemudahan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ke Pak Iswadi. Lalu terkait dengan Pak Joko, sistem rantai dingin. Nah, di dalam masa COVID saat ini, ya, memang kita harapkan nelayan dalam masa PPSB ini diharapkan produksi tetap berkesinambungan. Harapan kita nelayan ini atau bahan baku ini dapat disimpan di cold storage sehingga nanti ikannya mendapat pasar, ya kan, artinya tunda jual dulu. Nah, jadi sistem bersih gudang itu adalah sistem bersih gudang menjamin mutu dan nilai ikan sekaligus solusi keuangan sektor hulu ya bahan baku.
dengan resi gudang itu sebagai aset yang diagunkan, biaya yang didapatkan menjadi modal usaha untuk produksi, ya kan, kembali. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang pertama, nelayan itu baik perorangan, kelompok, koperasi atau BUMDes membawa ikan ke cold storage. Ya, cold storage-nya ini alhamdulillah saat ini tuh sudah hampir 11 punya pengelola gudang dari Prinus, 2 oleh Prindo. Jadi ada 13 ya. Ada 13. Jadi kalau di Prinus itu ada di Bacan, Sorong, Ambon, Gorontalo, Benoa, Sidoarjo, Timika, Muara Baru, Talaut, Makassar, dan Bitung. Kalau Prindo itu Brondong. Jadi ini pengelola gudangnya, kita siap kok, karena siapapun boleh menjadi pengelola gudang, yang punya gudang artinya punya cold storage, tapi nanti sesuai dengan persyaratan oleh Bapepti. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah sudah berdasarkan sistem resi gudang dari SK Bapepti. Nah, jadi tadi nelayan ya membawa ikan ke cold storage, lalu dilakukan tadi pengelola gudang melakukan uji mutu secara visual atau organoleptik untuk menseleksi ikan yang dapat diterbitkan resi gudangnya. Jadi pengelola gudangnya itu memberikan dana talangan kepada nelayan. Setelah itu, ya kan, ikan dibekukan dan memenuhi volume tertentu. Lalu LPK itu KKP ya, KKP Balai Besar melakukan uji mutu ya juga dengan BKIPM dalam kondisi beku. Setelah itu baru melakukan prosedur penerbitan resi gudangnya ke pusat registrasi untuk penerbitan. Ya. Setelah itu resi gudang diberikan kepada nelayan atau pemilik ikan untuk ditandatangani, kemudian diserahkan ke bank. Nah, ke bank untuk pembebanan hak jaminan, pembiayaan resi gudang, dan nilainya ada yang akan ditransfer oleh bank ke pengelola gudang untuk mengganti dana talangan yang telah diberikan ke nelayan. Selanjutnya pemilik resi gudang menjual ikan ke pengelola gudang atau pengelola gudang dapat membantu melakukan penjualan mewakili pemilik resi. Selanjutnya bank dan pengelola gudang melakukan perjanjian kerjasama dalam penanganan pembayaran atau transaksi resi gudang ikan dengan pembeli. Nilai tambah dari kenaikan harga ikan akan menjadi keuntungan juga bagi nelayan. Nah, pada akhirnya harapan kami konsumen nantinya akan mendapat jaminan ketersediaan ikan kebutuhan konsumsi, jaminan kualitas ikan yang bagus, tentunya harga yang stabil. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kebetulan kalau SKP ada di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, sistem resi gudang ada di Direktorat Logistik dengan Ibu Ines Rahmania. Silakan nanti lebih detailnya bisa menghubungi. Nah, untuk yang terkait dengan Ibu Sri Rini, edukasi ya, UKM rumahan, edukasi Siti, maksudnya bukan HCCP kali ya. Kalau rumahan itu biasanya kan masih kecil-kecil ya, jadi produksinya kecil, terbatas. Nah, ini mungkin SKP, sertifikat kelayakan pengolahan. Nah, ini bisa juga edukasinya, silakan menghubungi Dinas Kelautan Perikanan terdekat tentunya ya, nggak perlu jauh-jauh ke provinsi. Lalu silakan. Jadi ketika keterbatasan sarana prasarana, artinya ruang proses, tadi kan sudah ada tuh kebijakan-kebijakan, bisa mengajukan bedah UKM, ya, bisa mengajukan juga bantuan atau fasilitas sarana prasarana pengolahannya, tapi harus disesuaikan nih produknya apa. Nah, jadi melalui dinas nanti Ibu dibantu, difasilitasi, pendampingan lah kasarnya. Itu membuat proposal. Setelah proposalnya ya kan diberikan atau disahkan oleh Dinas Kabupaten Kota, dikirim ke pusat. Nah, itu yang nanti kami proses sesuai dengan persyaratan, memenuhi ya kan, nanti kita verifikasi tentunya. Jika itu memungkinkan, kita fasilitasi, kita berikan anggaran bantuan untuk bantuan fasilitas ruang proses pengolahan, peralatan, tentunya pendampingan bimbingan Ibu. Nanti ada pelatihan, pelatihannya bagus, baik pelatihan produk, artinya produk yang kekinian, produk yang sudah ragam produk, diversifikasi produk, juga produk-produk dari kemasan. Nah, ini yang kebijakan pemerintah berikan. Jadi sehingga nanti insya Allah
Kalau semua ini terpenuhi, ya kan, syaratnya terpenuhi, sertifikat kelayakan pengolahan pasti didapat, apalagi didampingi oleh pembina mutu daerah, kabupaten, kota maupun provinsi dan pusat. Ketika SKP sudah dapat, kalau terus ini UV-nya berkembang, baru untuk ekspor mengurus HACCP-nya. Demikian Bu Riri, mudah-mudahan bisa terjawab semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Trisnaningsih atas penjabaran jawabannya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktunya telah melebihi waktu yang ditentukan, jadi tidak bisa saya bacakan semuanya materinya. Nanti terkait yang pangan fungsional dan lain-lain bisa kontak Bu Emma via email dan tadi di biodatanya. Ya, baik, dari pemaparan 5 narasumber tadi bisa saya simpulkan bahwa salah satu strategi untuk distribusi dan pemasaran ikan itu kalau tadi dari Pak Dedi, termasuk juga narasumber yang lain bahwa budaya makan ikan itu perlu kita galakkan, termasuk barter dari sektor pertanian dan perikanan, sehingga harapannya hasil-hasil perikanan itu, ikan-ikan hasil tangkapan yang selama ini tidak bisa didistribusikan, tidak bisa dipasarkan, itu bisa dibarter seperti itu. Kemudian dari Bu Trisnaningsih, 90% UPI yang ada di Indonesia itu masih mikro kecil, ya. Dengan adanya pandemi ini menyebabkan penurunan produksi. Kemudian dari pihak pengusaha memang ada penurunan, tapi karena sudah tadi disampaikan karena sudah ada kontrak sebelumnya, sehingga tadi disampaikan hanya turun 5% seperti itu. Mudah-mudahan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang lain juga segera bangkit setelah ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Dedi, Ibu Trisnaningsih, Pak Kuncoro, Pak Didik Sudiarso, dan Bu Emma Rohimah atas ilmu, pengalaman, dan waktunya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.